صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Jadi dalam hidup ini sudah pasti akan ada ketidaknyamanan. Kalau kita hidup ingin nyaman terus, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalilnya apa? Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi sudah pasti ada ya ketidaknyamanan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi sederhananya begini, hidup ini nunggu mati. Selama nunggu mati diuji, nanti semuanya dinilai oleh Allah, dibalas dengan sempurna oleh Allah. Jadi begitu saja. Jadi kita sering menganggap ujian itu hanya yang tidak enak. Salah. Yang enak juga ujian. Senang, susah, dipuji, dicaci, lapang, sempit, sehat, sakit, dihormati, dihina, dihargai, dimuliakan, difitnah. Ini sama hadirin. Jadi bagi kita tuh dua-duanya tuh ujian. Kemudahan dengan kesusahan tuh sama. Sama-sama bagus. Mana yang lebih berat ujiannya? Kenyamanan atau kesusahan? Jadi lulusnya itu adalah ketika semakin dekat dengan Allah. Kalau orang diberikan sesuatu jadi dekat dengan Allah, berarti dia benar menyikapinya. Tapi diberi sesuatu jadi jauh dari Allah, nah itulah yang rugi. Jadi begini, kalau kita dikasih nikmat, tapi nikmat ini membuat lalai dari Allah, berarti dia tidak lulus, rugi. Naik pesawat, lancar, enak, gak ada gangguan. Apa yang dilakukan penumpang? Ada yang tidur, sebagian nonton video, sebagian pakai headset, entah dengar apa, husnuzonnya dengar murotal Quran. Mudah-mudahan kita harus husnuzon terus. Tapi kenyataan mungkin ada yang sibuk dengan lagu, ada yang ngemil, ada yang baca Quran. Tapi sedikit yang baca Quran. Tetapi ketika ada goncangan, apa yang dilakukan oleh penumpang? Zikir semuanya. Tebak mana yang paling Allah sukai? Zikir. Nah, zikir itu akan lebih mudah kalau dalam kesusahan. Jadi sebetulnya ujian yang lebih berat itu kenyamanan. Ada juga yang diberi kesusahan tidak ingat ke Allah, ada, itu gagal, itu apes 2 kali lipat itu ya. Nah, jadi baik, judulnya kali ini sederhana, mengubah ketidaknyamanan menjadi keberkahan. Nah, seperti kita bergaul dengan orang. Nah, ini isyarat, maksudnya tisu kok nggak ada, tapi kan tidak boleh nyuruh, sebisa-bisanya
jangan menyusahkan orang lain. Jadi saya gini aja, doh kan ya, beginilah ya, coba bisa diamalkan. Jadi kalau gitu aja langsung, maaf ya, berbahagialah yang tidak pakai kacamata, tidak usah dilap matanya, betul tidak? Kenapa dimasukkan ke saku? Karena tidak boleh buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya ya. Sampai di mana tadi? Tuh kan nggak ada yang ingat ya. Mengubah ketidaknyamanan. Buya Hamka, semoga Allah memuliakan, menyayangi beliau, di penjara. Ini bukan karena kesalahan beliau, karena situasi politik syariat, tapi sudah qadarullah, sudah tertulis di Lauh Mahfud, bakal diuji dengan di penjara. Di penjara ini tidak nyaman hadirin, tapi mengubah ketidaknyamanan melahirkan tafsir. Kitab tafsir apa Buya Hamka? Al-Azhar. Saya lupa memberitahu, saya dinasihatin guru saya kalau ada yang ngobrol harus diam, karena tidak boleh ganggu yang ngobrol gitu. Siapa tahu obrolannya penting, kita harus berbaik sangka terus hadirin. Misal ketemu lewat seorang bau rokok nih, ngerokok ya, nggak boleh. Oh mungkin beliau sudah berada di tempat yang dipenuhi asap rokok sehingga nempel, begitu. Jadi cari terus alasan untuk berbaik sangka. Misal saya lihat ibu-ibu yang ngobrol ya, saya itu ibu-ibu tuh ngerobrol wae, nggak boleh. Siapa tahu obrolannya sesuatu yang penting yang tidak bisa dihindari, makanya saya diam. Selesai itu ibu-ibu pada lihat ke saya, kenapa diam ya? Nah, jadi tidak ada yang sakit hati, betul tidak? Halo, mengubah ketidaknyamanan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan. Buya Hamka di penjara, beliau menghasilkan karya. Ada juga seorang ya di Indonesia ini, ibu-ibu, saya tidak menyebut nama tanpa mengurangi rasa hormat ya. Beliau ditangkap dan di pengadilan ngaku salah, di penjara. Di penjara menghafal Quran, mempelajari agama, padahal beliau mu'alaf. Keluar dari penjara, Qurannya sudah banyak hafalannya. Bahkan keluar dari penjara malah diundang ke sana sini, dimintai nasihatnya, ilmunya. Berapa banyak yang di penjara, berapa banyak yang mengubah situasi itu menjadi hal yang positif. Kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Karena belum, gak boleh. Nah, istighfar. Siapa yang nyebut belum di penjara? Cukup satu patah kata bisa diijabah loh bu. Istighfar. Yang istighfar katanya. Yang mancing-mancing. Ya astagfirullahaladzim. Benar saya mancing hadirin. Saya juga rada mengharapkan ada yang ngomong itu ya. Astagfirullah. Ibu belum hafal Quran bukan karena belum di penjara, tapi belum menghafal. Sederhana. Makanya jangan mancing-mancing dong. Ya saya salah ya, puas begitu kan. Begitulah hadirin, biasanya kalau kita salah tuh suka ada yang dicari kambing hitam ya. Lanjut. Nah kita akan menghadapi ketidaknyamanan dimanapun kapanpun. Sebetulnya ya kenyamanan itu membuat kita stuck ya. Banyak orang yang tidak berkembang karena suasananya nyaman, artinya dia tidak bersyukur. Bahaya, hidup nyaman terus tuh bahaya. Bisa membuat bebal, tahu bebal? Ya biasa makan enak, dilayani, gila dan suatu saat yang melayaninya kurang,
Kenapa kayak gini? Kok makanannya nggak enak? Coba biasa yang makanannya kurang enak, dikasih enak sedikit aja, syukur. Ada orang dikasih uang 10.000 saja syukur. Aduh, nuhun. Ketika ada yang membagikan makanan, sudah habis tuh antriannya, makanannya sudah hampir habis, antrian masih ada. Yang tersisa hanya tinggal nasi dan kuahnya. Pak, maaf, aduh, enggak apa-apa Bu, saya ketemu nasi juga sudah alhamdulillah. Hanya nasi dengan kuah. Semua yang di sana nangis. Berapa banyak makanan enak di rumah, segala ada dan tetap tidak bersyukur. Benar? Kita duduk begini, jarang bersyukur punya pantat, betul tidak? Baru tahu syukur ketika bisul. Dan bisul sembuh. Oh, Masya Allah. Qadarullah, pernah diberikan oleh Allah takdir tulang ekor, gak tahu lah, pokoknya mas sakit, gak tahu bengkok atau bagaimana. Lama itu Pak, duduk begini tidak enak, sakit, miring, kelamaan miring, jadi sakit pantat yang ini. Tidur miring, telentang tidak bisa, naik pesawat kelas bisnis, bayar mahal, duduknya begini, sakit tulang ekor. Ketika sembuh, alhamdulillah. Jarang kita mensyukuri nikmat duduk, kecuali sudah tahu nikmat sakit atau dihilangkan nikmat itu oleh Allah. Benar? Nikmat itu ujian. Dalilnya apa? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Makin kuat iman, makin menakjubkan. Apa? Karena semua urusannya itu jadi baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu selain mukmin. Jadi makin kuat iman, urusan itu jadi kebaikan aja. Mau diapain aja. Termasuk dibunuh sekalipun jadi kebaikan, syahid. Makanya yang penting terus menaikkan iman. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding yang lemah. Kenapa lebih baik? Karena kejadian apapun jadi kebaikan. Akhlaknya lebih baik, hidupnya lebih bahagia. Dan itu bukan karena senang terus, tapi karena mensyukuri sekecil apapun kebaikan dan bersabar sekecil apapun, sebesar apapun cobaan. Inna asobat sarra'u syakar. Allah memberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabar, diberikan kemudaratan, sabar, fakana khairullah. Jadi siap hidup ini dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin.